Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tugas UAS Hukum Bisnis, saya Elisa Nabila 11231024. Yang pertama ada pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaatinya. Di dalam interaksi sosial selalu ada keterlibatan hukum. Hal tersebut sejalan dengan Adagium Iubi Societas Ibi Aius. Pengertian hukum bisnis terbagi menjadi 3, adanya hukum bisnis dan hukum bisnis. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, pengertian dari hukum, selanjutnya pengertian dari bisnis, seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Hukum bisnis, keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktis bisnis. Selanjutnya, fungsi hukum. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan di dalam menyesuaikan terhadap perubahan, itulah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuk hukum sebagai sosial kontrol masyarakat. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian dan harmoni dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang ideal perlu diatur, dipelihara, dan dijaga. Fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban adalah untuk memastikan kondisi ideal tetap terjaga. Jika terdapat sengketa dan perselisihan di tengah masyarakat, hukum merupakan instrumen vital dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya, pengertian implementasi. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Implementasi adalah istilah dari penerapan atau sesuatu yang akan diwujudkan pada waktu tertentu. Contoh implementasi di kehidupan sehari-hari adalah menyediakan sarana atau fasilitas yang bisa digunakan oleh orang banyak. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Tujuan hukum ini digagas oleh John Austin. Hukum harus memberikan serta menciptakan kepastian kepada masyarakat. Kepastian hukum harus terwujud agar setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa diskriminasi, manfaat ini menambah kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Berikutnya, ada kepastian hukum yang digagas oleh John Austin. Kepastian hukum harus terwujud agar setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Saat ini banyak pelanggaran hukum yang penyelesaiannya tidak mendapatkan kepastian hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawab di bidang tanggung jawabkan badan hukum. Contohnya, manusia menjadi subjek hukum sejak dilahirkan dan sudah melekat dalam hak dan kewajiban. Secara umum, fungsi hukum ada 4, yaitu rekayasa sosial, pemeliharaan ketertiban, kontrol sosial, dan penyelesaian sengketa. Baik, adapun badan hukum atau Rechtsperson. Rechtsperson terbagi menjadi 2, yaitu badan hukum publik atau Public Rechtsperson dan badan hukum privat atau bisa disebut Private Rechtsperson.
suatu perkumpulan atau badan yang mendapatkan status sebagai subjek hukum setelah mendapatkan pengesahan dari negara atau penguasa. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Dalam melakukan tindakan hukum, badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Selanjutnya, manusia atau naturalistic person. Pada dasarnya, setiap manusia dinyatakan sebagai subjek hukum sejak dia lahir dan berakhir ketika telah meninggal dunia. Status manusia sebagai subjek hukum adalah kodrat yang tidak dapat disangkal ataupun dilepaskan anak yang masih dalam kandungan atau sebelum lahir. Dapat menjadi subjek hukum jika kepentingan hukumnya menghendaki. Sementara orang yang telah dewasa namun tidak cakap atau kuratele, gangguan jiwa, statusnya sebagai subjek hukum tidak berlaku. Baik, tujuan hukum terbagi menjadi 3, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang pertama yaitu keadilan atau etis. Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yakni Aristoteles dengan teori etis. Teori etis atau ethics theory berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan bagi masyarakat. Keadilan distributif, yaitu perlakuan diberikan berdasarkan jasa seseorang. Dan kedua ada keadilan komutatif, yaitu perlakuan diberikan tanpa melihat jasa seseorang. Selanjutnya ada kemanfaatan atau utilities. Tujuan hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Tujuan hukum ini digagas oleh Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan kemanfaatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sesuatu dianggap memberikan manfaat atau keuntungan jika menambah kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik, selanjutnya kepastian hukum atau normatif dogmatif. Tujuan hukum yang ketiga adalah kepastian hukum. Tujuan hukum ini digagas oleh John Austin. Hukum harus memberikan serta menciptakan kepastian kepada masyarakat. Kepastian hukum harus terwujud agar setiap masyarakat mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi 2, yaitu ada manusia dan badan hukum. Yang pertama ada subjek hukum, yaitu sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, pendukung hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Baik, adanya hukum perusahaan dan badan usaha. Yang pertama, badan usaha. Badan usaha adalah organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perusahaan. Suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada perusahaan. Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1983 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang,
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan atau imbalan dalam bentuk lain, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, berbagai aturan peruangan. Adapun badan usaha berdasarkan status badan hukumnya. Ada beberapa contoh berikut. Badan usaha berbentuk non-badan hukum. Contohnya, persekutuan perdata seperti SIPI, Firma, atau UD. Badan usaha berbentuk badan hukum, contohnya PT, yayasan, atau koperasi. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada kesepakatan, hal tertentu, kecakapan, dan kausa halal. Yang pertama, kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilapan, paksaan, ataupun penipuan. Yang kedua, hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Yang ketiga, kecakapan. Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kepribadian para pihak untuk membuat perjanjian. Yang terakhir ada kausa halal, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adanya perjanjian dan kontrak terbagi menjadi 3, yaitu perjanjian, kontrak, dan MOU. Yang pertama, perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Yang kedua, ada kontrak. Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis antara 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Yang terakhir, MOU, perjanjian pendahuluan yang berisi hal-hal pokok yang akan dituangkan lebih lanjut dalam kontrak belum berisi hak dan kewajiban sehingga tidak mengikat secara hukum bagi para pihak mentandatanganinya. Baik, selanjutnya, implementasi di berbagai aspek kehidupan manusia. Kata implementasi umumnya berkaitan dengan bagaimana penerapan suatu hal dalam kehidupan sehari-hari manusia. Artinya, implementasi ini pasti dilakukan oleh manusia secara nyata dan bekerja di berbagai aspek kehidupan apapun. Meskipun implementasi dan penerapan itu memiliki definisi yang sama, tetapi kata implementasi lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, terutama di dunia akademis dan profesional. Sebelum dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan, pastinya harus disusun terlebih dahulu rencana yang ada secara matang hingga akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah mengapa proses implementasi umumnya akan direncanakan oleh lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Implementasi pada aspek kewarganegaraan juga dapat dilihat melalui adanya Pancasila. Salah satunya di sila kedua. Pada sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tentu saja pasti berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara ini. Berikut ada beberapa contoh implementasi dari sila kedua Pancasila pada aspek kewarganegaraan. Sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan individu lain sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa
Yang kedua, menghargai perbedaan agama dengan orang lain, menentang adanya perdagangan manusia atau human trafficking, tidak membeda-bedakan teman yang mempunyai suku dan ras yang berbeda, tidak menyakiti perasaan teman, menghormati pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah, memperhatikan guru ketika beliau sedang menjelaskan materi pelajaran, mengembangkan sikap saling tolong-menolong kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan, mengembangkan sikap saling gotong royong, mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk yang terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Tidak menindas seseorang yang lebih lemah, mengikuti acara bakti sosial, dan terakhir tidak menutup-nutupi adanya tindak kejahatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.